Nona Mansi dan Nyonya Kinjal mulai menuduh Gopi bahwa Gopi dengan Pari merencanakan semua drama menghina Ahem oleh tetangga, kemudian mencoba untuk memihak Ahem. Ahem meminta mereka untuk berhenti berbohong. Kinjal meminta Gopi untuk memanggil Pari ke sini. Kokila meminta Kinjal untuk menghentikan dramanya, dan mengatakan Gopi tidak akan berbohong. Dia sendiri memanggil Pari untuk mengobrol. Kinjal meminta Gopi dan Ahem untuk memberikan telepon mereka ketika Pari datang ke sini. Pari datang dan memberitahu Kokila jika dia ingin berbaikan dengan Gopi. Kinjal memintanya untuk menghentikan dramanya. Nona Mansi memberitahu Pari bahwa aku melihatnya berbicara dengan Suceta. Pari berkata, aku tidak pernah bertemu dengan Suceta. Kinjal memintanya untuk menelepon Suceta dan berterima kasih padanya. Dia menelepon Suceta dan berterima kasih padanya untuk dramanya hari ini. Suceta bertanya siapa kamu dengan mengatakan seperti itu, Kiku tidak mengerti, dan terima kasih untuk apa. Kemudian Suceta bertanya, apakah kamu adalah menantu Hetal? Pari berkata iya. Suceta mengatakan Gopi sangat menghinaku hari ini dan kamu melakukan hal baik dengan menendangnya keluar dari rumah Modi. Dia memintanya untuk tidak menelepon lagi dan memutus panggilan. Ahem pun naik amarah. Kinjal mengatakan aku tidak berbohong. Ahem meminta dia untuk menghentikan drama dengan Mansi dan meminta untuk kembali ke rumahnya. Urmila merujuk Mansi sebagai pelayan dan mengatakan dia harus lari kembali ke Mumbai dan meminta pencuri Kinjal untuk berlari ke sana, kalau tidak dia akan memukulnya dan kejar-kejaran lagi. Kinjal mengatakan pada Pari aku tidak tahu bagaimana dia menangani situasi, tapi aku harus segera mendapatkan kebenaran mereka dan menendang Gopi keluar dari keluarga Modi. Pari berkata dia benar, dia menangani situasi dengan baik dan mengatakan sebelum datang ke sini seseorang menelponnya. Kinjal bertanya apakah dia menelponnya. Kokila setuju dan mengatakan aku malu untuk memanggilnya sebagai putri dan saudara perempuan Ahem. Koki mengatakan aku melihatnya mengintip ke dalam rumah Suceta, jadi aku sengaja membuang sampah pada mereka dan memberitahu Pari dan Suceta untuk berhati-hati. Mansi mengatakan apakah kamu tidak malu membuang sampah pada putrinya sendiri? Gopi meminta Nona Mansi Similikiti untuk tidak berbicara keras pada orang tua. Kokila mengatakan dia akan berbicara dengan mereka dan mengatakan jika Mansi dan Kinjal mencoba melakukan rencana kotor mereka, aku Kokila akan menghadapi mereka dan tidak akan pernah membiarkan Ahem dan Gopi terpisah. Kokila mengatakan pada Mansi bahwa aku kasihan dan prihatin padanya karena dia tinggal bersama Ahem selama 10 tahun, tapi tidak bisa mendapatkan cinta Ahem. Kinjal mengatakan Gopi bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tapi aku Kinjal akan mendapatkan kebenaran di depan Ahem segera. Kokila mengatakan jika itu adalah tantangannya, baik, aku akan menerimanya. Kalau ibarat kata lo jual gue beli. Pari memegang tangan Gopi dan berkata kami Gopi dan Pari juga menerima tantanganmu dan mengatakan akan menyatukan kembali Gopi dan Ahem karena hubungan mereka adalah inspirasi dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Kokila mengatakan itu adalah janjinya. Mansi mengatakan aku tidak ingin menjadi bagian dari permainan ini. Aku mundur, dan Ahem juga tidak. Kokila mengatakan pada Kinjal dari masa kanak-kanak dia tidak suka kehilangan, tapi dia harus membiasakan diri untuk hidup dan membiarkan yang lain hidup. Kinjal dengan marah berjalan keluar. Pari berterima kasih kepada Kokila karena telah menyelamatkannya. Kokila mengatakan ini adalah awal, begitu kita menang, kita akan merayakannya. Kokila memberitahu Gopi dan Pari bahwa Kinjal dan Mansi telah memberikan tantangan terbesar pada mereka dan mereka harus menang. Gopi mengatakan tidak ingin merepotkan Ahem. Kokila mengatakan Ahem tidak mencintai Mansi, kalau tidak dia bahkan tidak bertunangan dengannya bahkan setelah 10 tahun. Pari berkata dia akan menyatukannya kembali dengan Ahem. Ahem turun saat itu,
dan mereka semua khawatir ketahuan. Ahem mengatakan akan meneleponnya. Ahem sedang menelepon. Kokila tidak mengatakan apa-apa. Ahem lalu pergi. Mereka semua lega. Mansi tiba di rumah Modi. Mira bertanya apa yang terjadi. Dia berteriak padanya dan mengatakan semua kerabatnya adalah pembohong. Mira bertanya mengapa dia berbicara seperti itu padanya. Hetal mengatakan mereka tidak pernah berbicara dengan anak-anak mereka seperti itu. Mansi berteriak pada Mira bahwa dia tidak ingin berbicara dengannya atau kerabatnya karena Ahem bahkan tidak peduli padanya. Mira berulang kali mendapat telepon, berjalan keluar dan mengatakan bahwa dia tidak ingin berbicara sekarang karena dia tegang. Ahem pergi ke kamar Kokila dan bertanya pada Gopi di mana ibu. Gopi berkata dia ada di kamar mandi dan akan segera keluar. Dia mengatakan pada Gopi bahwa semuanya telah berubah sejak 10 tahun. Mengatakan tidak ada yang berubah. Gopi berjalan keluar dari kamar diam-diam. Kokila datang dari kamar mandi dan mengatakan Gopi benar. Tidak ada yang berubah sejak 10 tahun kecuali situasi. Aku Kokila mengatakan Gopi masih mencintainya dan mengingatkannya pada permintaannya dulu untuk membuat sesuatu dari lumpur. Mira berbicara kepada Vidya dan memberitahu bahwa Mansi berbicara dengan kasar dan dia yakin Gopi memprovokasi Mansi. Vidya mengatakan Gopi tidak melakukan apa-apa. Mira melihat laki-laki dan meninggalkan telepon. Dia berbicara kepada seorang anak laki-laki di jendela dan bertanya mengapa dia datang ke sini dan mengirimnya pergi. Pari datang saat itu dengan susu. Mira menjadi tegang melihatnya. Vidya mendengar semuanya dan berpikir apa yang Mira lakukan. Mansi melihat Mira turun dan mencoba berbicara. Mira mengatakan tidak ingin berbicara dengannya. Mansi meminta maaf padanya. Mira mengatakan dia mungkin tidak memaafkannya dan pergi. Mansi berteriak bahwa semua anggota keluarga Modi sombong. Kinjal datang dan mengatakan jika dia harus memenangkan Ahem, dia harus menenangkan Mira. Mira sangat tenang di masa kecil tapi saat dia tumbuh dia mengambil kesombongan Ahem dalam dirinya. Mira berbicara dengan seorang anak laki-laki di taksi dan meminta dia untuk menjauh darinya. Molu lewat dengan motor mereka dan mengira sopir taksi pasti mengganggunya. Molu bertanya apakah sopir taksi mengganggunya. Mira meminta mereka untuk mengurus urusan mereka sendiri. Mereka berpikir ada sesuatu yang salah. Hetal menelpon Kokila dan mengatakan besok adalah hari peringatan kematian Barsi Bapuji dan nenek ingin Ahem melakukan puja. Jadi Hetal ingin dia membawa Ahem ke sini. Ahem datang dan Kokila memberikan telepon kepadanya. Hetal mengatakan besok adalah Barsi Bapuji. Ahem berkata dia tahu dan setiap tahun dirayakan di kuil. Hetal berkata nenek ingin puja di rumah. Ahem mengatakan jika itu dilakukan di kuil, dirinya akan hadir. Hetal berkata nenek ingin Kokila kembali. Ahem mengatakan keputusannya tidak akan berubah. Cigar mengambil telepon dan mencoba untuk berbicara. Ahem menjadi kesal dan bertanya beraninya dia berbicara dengannya. Nenek menerima telepon dan mengatakan puja akan berada di kuil, tapi dia yang harus melakukannya. Ahem setuju. Kokila berpikir untuk mengumpulkan seluruh keluarga, dia harus menunggu lama. Dia memberitahu Hetal dan Jigar bahwa dia memikirkan beberapa rencana. Mansi mengingatkan Mira bahwa ibu selalu melindungimu saat ayah memarahimu, lalu berkata,
Aku merusak hubunganku denganmu dan meminta maaf karena aku berkata kasar dan melampiaskan amarahku padamu. Mira mendapat telepon, jadi dia pergi untuk mengangkat telepon. Si provokator Kinjal datang dan meminta Mansi untuk meyakinkan Mira. Kinjal mengatakan ada puja besok dan semua orang akan mencoba membuat Ahem dan Gopi melakukan puja. Kinjal memintanya untuk melakukan sesuatu. Di kamar, nenek sedang menatap kakek sang pujaannya. Cigar datang untuk menemui nenek. Nenek menolak untuk berbicara dengannya. Jix bertanya apa yang akan kau harapkan tahun ini. Nenek mengatakan bahwa aku tidak akan memberitahu siapapun kecuali kakek. Cigar mengatakan tidak mungkin untuk menang. Ahem datang ke kamarnya dan melihat Gopi berdiri di atas meja. Ahem memintanya untuk turun dan mengatakan kau tidak lagi lebih muda sekarang. Gopi turun dan sedikit menggoda lalu mengingatkan Ahem pada usianya. Hati-hati Ahem berkata aku lebih bugar darimu. Ahem turun dan menahan mulutnya atau tahan harga. Gopi sedikit melontarkan kata manja saat dia pergi. Semua berkumpul melakukan pemujaan. Nenek berdoa pada Dewa Krishna dan menceritakan tentang keinginannya untuk melihat Ahem dan Gopi melakukan seradan jali bersama. Kinjal mendengarnya dan berpikir untuk merusak rencananya. Mansi meminta maaf kepada Ahem dan meminta dia untuk memahami situasinya. Nona Mansi si milik Kibrut berkata, aku tinggal bersamamu sejak 10 tahun dan tidak ada nama untuk hubungan kita. Ahem terlihat kaku dan Kararagok juga tidak tertarik. Gopi datang untuk memuja dan mendengar mereka. Ahem matanya selalu ngereret melihat pada Gopi, kalau ibarat kata, raganya dengan Mansi jiwanya dengan Gopi. Mansi berkata aku tidak suka Gopi di sekitarmu. Mansi bersumpah untuk tidak meninggalkan tangannya untuk orang lain seperti yang Gopi lakukan. Ahem terlihat terkejut.